Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Contoh Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan sambung kembali belajar belajar bahasa Arab, di mana kita akan belajar bahasa Arab melalui Al-Quran dengan media tafsir Al-Quran. Mungkin ada yang baru datang atau perlu dijelaskan kembali atau macam mana, atau kita terus sambil belajar. Mungkin biar boleh ini, mungkin boleh ini kita boleh terangkan sedikit ya. Tapi ada diagramnya ada kan? Ada diagram yang putih. Insyaallah ya. Jadi sebenarnya kita dalam mempelajari bahasa Arab itu ada hubungan kait dengan Al-Quran. Ya. Jadi sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maksudnya kami telah menurunkan Al-Quran ya, dengan berbahasa Arab. Quran Arabiyyan la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu berakal ya, mudah-mudahan kamu bijak ya, mudah-mudahan kamu paham ya. Jadi maknanya bila kita mempelajari bahasa Arab ya, maksudnya bahasa Arab sebenarnya dengan mudahnya Al-Quran itu maka otomatis mudahnya bahasa Arab ya. Karena walaupun menyatakan Al-Quran walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir ya. Dan sungguh telah mempermudahkan kami Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari ya, untuk dihafal. Fahal min mudzakir, ada orang-orang yang dia bersungguh-sungguh ya, dia serius untuk mempelajari Al-Quran. Jadi bila Al-Quran dipelajari dengan sungguh-sungguh, sama juga bila Al-Quran bahasa Arab dipelajari dengan sungguh-sungguh dan betul-betul, maka insya Allah dia akan belajarnya mudah. Insya Allah ya. Tidak semestinya orang yang dia mesti masuk sekolah agama ya. Jadi orang yang sekolah umum pun yang tidak ada asas agama, yang penting dia syaratnya boleh baca Quran, boleh. Insya Allah ya, dia boleh baca Quran, boleh tulis Al-Quran, insya Allah boleh dari bahasa Arab ya. Jadi memang setakat ini memang yang saya ajar dalam belajar bahasa orang yang kosong ya, tidak tahu apa bahasa Arab ya, tak pernah belajar mana-mana ya, kosong ya. Jadi alhamdulillah sama perlahan-lahan ya dia mulai nampak insyaallah. Jadi dalam belajar bahasa Arab ini ya, dia tidak akan terlepas daripada tiga unsur ya, daripada tiga unsur. Sama ada unsur itu atau perkataan tersebut panjang atau pendek atau kecil atau besar. Jadi yaitu unsur yang pertama yaitu isim. Unsur yang pertama isim. Isim itu apa dia? Nama ya. Kemudian unsur yang kedua yaitu fi'il. Ya, fi'il itu perbuatan. Kemudian unsur yang ketiga harf, yaitu sendi. Persoalan yang membezakan antara isim dengan fi'il, dia bercakap isim ke fi'il. Dia bercakap isim ke fi'il? Dia bercakap fi'il. Okay. Dia membaca fi'il. Okay. Buku isim. Baju isim. Maknanya kita dapat membezakan mana dia isim, mana fi'il. Okay. Jadi ada isim, mana isim ni kita ada tanda-tandanya yang kita sudah dapat tu ya, yang berwarna putih ya. Jadi ada 4 ya, atau 5 ya. Tapi sebenarnya ada lagi yang lain ya. Tapi bila kita 4 atau 5 ni kita sudah fahami dengan baik, sudah cukup ya. Tanda yang pertama itu ada alif lam. Banyakkah yang di dalam Al-Quran yang ada alif lam dalam bahasa Arab? Banyak ya. Contohnya yang digunakan alif lam itu Al-Quran ya. Al-Quran ada alif lam ya. Kemudian yang lain Al-Kitab. Jadi kalau kita pernah belajar tajwid itu ada namanya alif lam Al-Qamariyah, alif lam Asy-Syamsiyah. Jadi kalau Al-Quran, Al-Kitab nih
dia alif lam al-qamar. Kalau asyamsiyah, lafaz asyamsiyah yaitu yang ada sabdu dia, tasydid. Itu contohnya as-sama, langit. Jadi ada sabdu alif lam, maka dia adalah merupakan isim, tematik isim, form isim. Kemudian tanda yang kedua yaitu tanwin. Tanwin ini maknanya baris dua di hujung. Tanwin ini apa dia? Baris dua di hujung. Yang bunyinya an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, itu namanya apa? Tanwin. Contohnya kitabun, kitaban, kitabin. Jadi mana? Dia menunjukkan isim. Oke. Jadi kalau ada alif lam, dia tidak boleh tanwin. Contohnya al-kitabu, tak boleh al-kitabun, tak boleh. Al-kitabi, tak boleh. Al-kitabin, tak boleh. Jadi alif lam saja, tanwin adalah tanwin saja. Oke, tanda yang ketiga yaitu baris bawah di ujung. Ya. Seperti mana tadi sebutkan itu al-kitabi, ataupun yang namanya i ataupun in. Ya. Al-kitabi, kalau tak ada alif lam, kitabin, itu dia apa namanya, tanwin. Baris tanwin di bawah. Ataupun yang ada alif lam ya al-kitabi, i. Ya. Itu dalam bahasa Arabnya kasroh atau kasroh tanwin. Ya. Kemudian tanda yang keempat yaitu namanya dalam istilah Arabnya mudhof. Mudhof ini adalah sesuatu yang ditambah. Mudhof adalah sesuatu yang ditambah ataupun yang bersandar kepadanya. Yang bersandar kepadanya. Contohnya baju sekolah, baju pejabat, baju sukan. Baju ini ditambah, sesuatu yang ditambah dengan sekolah, pejabat, ataupun bersandar kepadanya. Bersandar kepadanya itu sekolah, pejabat. Kemudian juga boleh contoh yang lain, buku sekolah, buku Muhammad. Jadi buku ini ditambah. Dalam istilah Arabnya itu mudhof. Kalau dalam contohnya realnya yaitu kitabullahi. Kitabullahi. Jadi maknanya kitab yang ditambah dengan Allah. Kitabullahi. Insyaallah kita akan belajar secara tertulis insyaallah. Kemudian kadang-kadang nanti kita di dalam mengenal isim ini tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada baris bawah, kemudian tak ada juga mudhof. Macam mana kita tahu dia adalah isim? Itu daripada makna dia. Contohnya apa? Ibrahim, tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada baris bawah, juga tak ada mudhof. Mekah juga tak ada alif lam, tak ada tanwin, kemudian tak ada baris bawah, juga tak ada tambahan atau mudhof. Tapi kita tahu Ibrahim nama seorang. Kemudian Mekah juga nama bandar di Saudi Arabia. Baik. Yang Mekah Al-Mukarramah sama juga ada tuh. Jadi Mekah Al-Mukarramah tuh dia menunjukkan isim lah. Sebab Mekah nama bandar kan. Jadi kalau kita Al-Mukarramah tuh menunjukkan sifatnya dia. Sifat daripada Mekah itu yang mulia. Oke. Kemudian selesai itu isim ya. Unsur yang pertama. Unsur yang kedua yaitu fi'il. Fi'il yaitu perbuatan. Jadi dalam bahasa Arab fi'il ada 3, yaitu fi'il madhi, kedua fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi, kedua fi'il mudhari',
Oke. Al-fi'lul madhi. Ya, al-fi'lul madhi ini maknanya fi'il yang menunjukkan telah terjadi, ya, yang telah berlaku, ya, yang mana kalau dalam bahasa Inggris itu past tense, ya. Nah, jadi biasanya kalau fi'il madhi ini kita akan mulakan dengan perkataan telah, kemudian di ujungnya berbaris atas, fi'il madhi, ya. Nah, contohnya dia belajar, ya, ataupun telah belajar dia, ya. Dia telah belajar ataupun telah belajar dia. Apa bahasa Arabnya? Darosa. Kemudian darosa. Darosa mana? Telah belajar dia ataupun dia telah belajar dia telah. Nah, kemudian kita tahu darosa di fi'il madhi satu dimulakan dengan telah, kemudian kita tahu dia fi'il madhi karena di ujungnya ada baris atas. Ini baris atas. Ya. Kita ambil contoh yang lain pun sama juga. Qara'a. Ya. Qara'a maknanya telah membaca dia, ya, telah membaca dia. Jadi sama di ujungnya pun berbaris atas. Kemudian tanda yang fi'il yang kedua itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi al fi'il mudhari maknanya fi'il yang menunjukkan sekarang, yang menunjukkan sedang ataupun yang akan datang. Ya, yang dalam bahasa Inggrisnya itu present tense, present continuous tense, juga future tense. Nah, itu fi'il mudhari. Dan tandanya fi'il mudhari ini dia dimulakan dengan ganti nama. Dan di ujungnya berbaris hadapan atau dhamma. Ya. Contohnya tadi kalau fi'il madhi telah belajar dia. Kalau fi'il mudhari maknanya dia belajar. Apa dia belajar. Bahasanya apa? Yadrusu. Yadrusu. Maknanya dia belajar. Macam mana kita tahu yadrusu ni fi'il mudhari? Satu, dimulakan dengan apa? Ganti nama. Apa tandanya ganti nama di sini? Dia. Ya. Huruf ya. Ya. Dia. Kemudian apa tanda yang lain? Baris. Berbaris hadapan di ujung. Ya, di ujung ya, bukan di hadapan. Ya, akhir kata, ujung kalimat. Kita ambil contoh yang lain pun sama juga. Maknanya dia membaca. Kalau tadi telah membaca dia qara'a. Dia baca yaqra'u. Yaqra'u dimulakan dengan ganti nama dia. Kemudian di ujungnya berbaris hadapan. Oke. Jadi fi'il mudhari. Kemudian selanjutnya fi'il amar. Jadi fi'il amar ini menunjukkan fi'il yang menunjukkan suruh. Perbuatan yang menunjukkan suruh. Dalam bahasa Inggris itu order ataupun command. Ya. Suruh ya. Suruh. Kemudian di ujungnya baris apa? Tandanya kalau fi'il amar berbaris mati. Ujungnya berbaris mati. Jadi kalau suruh macam mana? Kalau tadi fi'il madhi dia telah belajar atau telah belajar dia darosa. Kalau fi'il mudhari dia belajar, dia derusu. Kalau fi'il amar namanya belajarlah oleh engkau. Oke. Udrus. Udrus. Jadi udrus gimana apa? Belajarlah oleh engkau. Macam mana kita tahu fi'il amar nih, udrus nih? Yaitu pertama maknanya suruh.
biasanya nanti kalau kita belajar kita akan begitu makna, ya. Karena bila kita belajar kita begitu makna supaya apa? Ustaz, cheating lah dibagi tahu makna kan. Jadi bila usah bagi tahu makna nih, maknanya untuk kita saving vocab. Ya, jadi bila kita banyak kita menghafal vocab, insya Allah mudah-mudahan kita akan memudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Ya, insya Allah. Itu dia matlamatnya. Membantu juga untuk pelajarnya memahami Al-Quran. Kemudian hudrus ini Mati. berbaris mati. Baris mati. Oke, gitu ya. Jadi maknanya di sini confirm ianya adalah fi'il amal. Yang satu menunjukkan suruh tadi apa namanya? Belajarlah engkau, kemudian di ujungnya berbaris mati atau sukun. Oke. Kemudian kalau kita ambil contoh yang lain pun sama juga. Ya, tadi kalau fi'il madhi telah membaca dia qara'a. Ya. Madhi. Kalau fi'il mudhari dia membaca ya qara'u. Ya. Kalau fi'il amar bacalah oleh kau Ikra. ikra. Sama juga di ujungnya berbaris mati. Oke, selesai ya. Ini namanya fi'il. Jadi bila kita sudah mengenal pasti fi'il, ya, kita tengok di diagram itu ada 3, ya, kan, ya. Tapi sebenarnya diagram itu ada 2 sahaja. Yang ketiga itu sebagai penjelasan daripada diagram yang kedua. Ya. Jadi mana bila kita sudah mengenal pasti isim dengan fi'il, maka kita perlu pindahkan ke diagram yang kedua. Sedangkan harf tak payah. Ya. Kenapa kita perlu pindahkan ke diagram yang kedua? Ya. Sebab tadi yang membaca ni jantinanya apa? Laki ke perempuan? Dalam bahasa Arabnya mudzakkar ke muannats. Kemudian tadi yang membaca ni jumlah bilangannya berapa yang baca? 1 ke mufrad atau musanna 2 orang ataupun ramai jamak, atau itu pindahkan ke diagram yang kedua. Nah, kemudian yang membaca ini ya, ataupun yang belajar ini dia orang yang keberapa? Orang yang pertama ke aku ataupun orang yang kedua? Pihak yang kedua itu orang yang di hadapan, itu engkau. Ataupun orang yang ketiga yang kita sebut-sebut orang yang tak nampak, yang gaib. Jadi oleh itu perlu kita pindahkan ke diagram yang kedua. Kalau haraf sendiri tak payah. Ya, yang kita senaraikan itu yang harap ni yaitu bi dengan apa lagi fi dalam, ya, ala atas, ila kepada, an dari, ka seperti, ya, min dari, di untuk. Semuanya adalah yang selalu kita jumpa dalam perbualan atau dalam tulisan Arab, ya, ataupun Al-Quran asli yang kita jumpa. Jadi oleh itu kita perlu selalu biar kita senaraikan ini memudahkan kita selalu ingat apa untuk di itu katanya untuk kemudahan kita juga insyaallah nanti kalau kita berbual kita bercakap insyaallah ya. Seperti gitu antaranya kebaikan. Tapi bukan berarti haraf itu hanya ini sahaja, sebenarnya ada lagi. Ya, nanti kita ada dalam diagram ini, ya, ada diagram kita ada 3, ya. Ada 4, ya. Di sini ada sedangkan haraf-haraf juga yang lain, ya. Ada namanya haraf, ya, itu haraf atau, ya, yang lain yang warna hijau. Dan keterangannya nanti kita jumpa dalam buku ini, dalam buku bahasa Arab, ya, khusus versi bahasa Arab kibar. Kibar ini maknanya orang-orang dewasa, ya. Kibar orang-orang dewasa. Kabir besar, kalau kibar orang-orang dewasa. Kemudian kibar mana kita untuk memberikan semangat, kibarkan semangat untuk kita mempelajari bahasa Arab insyaallah. Tapi dia sebenarnya untuk dengan ada berkait dengan Al-Quran juga. Karena apa itu dalam Al-Furqan itu maknanya Al-Quran, ya. Nah, di sini kita tengok banyak contoh-contohnya dari Al-Quran. Jadi insyaallah memudahkan kita juga untuk memahami bahasa Arab insyaallah lebih mudah lagi. Jadi boleh kita jadikan rujukan insyaallah, ya. Yang sangat baik. Nah, kemudian jadi maknanya tadi kita sudah tahu, ya, perlu kita pindahkan ke diagram yang kedua. Jadi di dalam bahasa Arab jantina itu satu hal yang penting, ya. Jadi isim dengan fi'il mesti ada jantina. Kata Allah dalam Al-Quran, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya.
dari setiap sesuatu kata Allah kami telah menjadikan berpasangan pasang-pasangan. Ya. Mudah-mudahan kamu ingat pada Allah. Ya. Ada gelap, ada terang, ya. Ada siang, ada malam, ya. Ada lelaki, ada perempuan, ya. Ada susah, ada senang, ya. Ada miskin, ada kaya. Jadi makanya ada positif, ada negatif. Ya. Jadi menunjukkan berpasang-pasang supaya kita ingat pada Allah, kita sebagai hamba-Nya, ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian jadi mudzakar itu maknanya lelaki. Ya. Kalau muannats perempuan. Ya. Jadi kalau dalam nama seorang lelaki contohnya muslim. Kalau perempuan apa? Muslim. Nah, jadi tandanya kalau yang perempuan muannats itu ada ta bulat. Ya, ta bulat ataupun ta marbuthah. Ya. Nama seorang lelaki Hamid. Nama perempuan Hamidah. Hamidah. Jadi tapi tidak semestinya juga. Kadang ada juga yang ini untuk apa? Secara umumnya macam itu. Ya. Tapi kadang-kadang ada yang ada ta tapi menunjukkan mudzakkar. Contohnya apa? Hudzaifah. Ya, Hudzaifah laki perempuan? Laki, sahabat Rasulullah. Khuzaimah sama juga, dia seorang sahabat Rasulullah. Maisarah laki perempuan? Laki. Ya, perempuan. Nah, tapi yang dulu yang menghantar Rasulullah berniaga ke negeri Syam, Maisarah itu laki-laki. Bukannya perempuan. Ya. Nah, tak ada masalah ya kalau ada Maisarah. Kemudian ada juga yang tak ada ta tapi dia menunjukkan muannats. Contohnya apa? Salwa, Salma, Muna. Ada ta kan? Tapi dia menunjukkan muannats. Oleh itu Kadang dia orang tambah aja Salmah. Salma, tapi sebenarnya bukan Salma. Nah, tapi tak ada masalahnya kalau itu. Tapi yang sebenarnya Salma ya. Kemudian namanya kaidah kita ini kaidah harfiah Furqan ya. Dia mengikut Al-Qur'an. Apa dia? Mengikut Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an mengikut kaidah harfiahnya. Nah, oleh itu namanya Al-Furqan. Nah, jadi mengikut Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an mengikut kaidah. Oleh itu nanti kita akan jumpai nanti dalam standarnya macam itu. Nah, ini antara contohnya untuk kita memahami ya, seperti itu. Ya. Ustaz, yang dia orang belajar bahasa Arab komunikasi tu apa beza dia dengan yang kita belajar harfiah ni? Oh, komunikasi maknanya perbualan kan. Jadi dia fokusnya untuk bercakap. Ya. Tapi kalau kita fokusnya untuk memahami Al-Quran. Ya, kita untuk memahami Al-Quran. Tapi bukanlah berarti kita tidak boleh nanti bercakap. Boleh. Ya, sebab nanti kita akan bagi kaidah-kaidahnya. Ada namanya ada asasnya. Kalau dalam komunikasi itu ada isim tanya. Atau bahasanya isim istifham. Nah, jadi bila kita sudah pahami, malah kita nanti sebenarnya kalau kita karena usul struktur yang paling bagus untuk kita menyusun perkataan kalimat dalam perbualan yaitu Al-Quran yang paling bagus. Nah, oleh itu orang yang hafal Quran, ya, ada dulu pernah seorang muslimah tuh, dia orang yang solehah. Ya. Nah, jadi gimana nih? Ila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna halahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Jawabannya Al-Quran aja. Nah, jadi maknanya semuanya macam itu. Nah, jadi maknanya barokah. Tapi dia paham lah. Bagaimana kan? Maknanya dia nak pergi ke masjid. Dan dia ke situ. Tapi maknanya dia sudah memahami betul ayat Al-Quran. Ada juga ada kawan sahabat saya cerita, ada juga seorang pelajar yang dia pernah pada kecil dia menghafal Al-Quran. Dia asal dia sudah terbiasa dan memahami, maka dia boleh mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran di dalam perbualannya. Otomatik boleh bercakap lah. Iya, boleh keluar. Oh, cakap ayat yang dia cakap tu ayat dari Quran. Oh, ayat Al-Quran. Nah, contohnya ihdinas siratal mustaqim.
Contohnya lagi tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, jadi maksudnya tolonglah saya tersesat nih. Gitu. Nah, jadi dia paham kok. Kasih ditunjukkan macam itu. Karena dia mungkin tak tahu bahasa Arab. Ataupun dia yang tahu bahasa Arab cuma dia ingat tentang Al-Quran. Nah, jadi boleh sebenarnya. Ya. Malah Rasulullah sendiri bahasa Arabnya bahasa Arab yang fasih dan dia diambil daripada Al-Quran dia bahasa Rasulullah. Kalau student tu selalu belajar untuk berkomunikasi ke? Student tuh dia bahasa Arab yang fasih. Jadi maknanya student tuh ada yang pelajari komunikasi, juga ada yang pelajari dia punya grammarnya, kaidahnya. Nah, kalau kita kaidah Al-Quran ini kita juga mempelajari grammar juga sebenarnya. Ya. Cuma sebenarnya kita fokusnya ketika kita belajar nih satu ayat kita pahami betul ya. Kemudian kita uraikan satu ayat itu ya, kita seperti mana Rasulullah ketika mendapat wahyu kan. Dia ada sebab-sebab turunnya ayat. Ya, jadi asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya ayat. Nah, jadi juga kita bila kita menjelaskan kaidah ini, bila dia punya contohnya itu solid ya, dalam ayat itu, maka barulah kita jadikan kaidah. Nah, kita keluarkan dari kitab ini. Tapi rujukannya insya Allah semuanya ada dalam kitab ini. Ya, kan? Kita bahas ini insya Allah. Oke. Kemudian jadi maknanya kita sebenarnya sudah dalam istilah apa namanya orang yang kata mutiara itu sekali dayung dua pulau terlampaui. Ya, jadi paham. Jadi kita mempelajari Al-Quran, kita belajar bahasa, semuanya kita pelajari sini. Insya Allah. Ya. Jadi karena Al-Quran itu, apalagi lah kita nak cari kan, kalau kita Al-Quran kan, dalam hidup kita nih kan, umur kita tak tahu sampai berapa lama kan. Jadi sangat beruntung kalau kita terus kita mempelajari kaitan Allah ya. Satu surah mana kita pelajari surah yang lain. Ya. Penting sabar kuncinya. Ya, sabar, istiqomah ya. Biasanya itu. Jadi banyak dugaannya ya, banyak dugaan. Insyaallah. Kemudian tadi sampai di mana tadi? Sampai apa tadi mudaka jantina ya. Kemudian selanjutnya jumlah bilangan. Ya, jadi jumlah bilangan dalam bahasa Arab ada 3. Ya, ada mufrad itu singular ya. Kemudian mutsanna. Mutsanna maknanya 2. Ya. Kemudian jamak yaitu banyak plural. Mutsanna ni jarang jumpa Ustaz. Iya, betul. Kalau mutsanna jarang ya, tapi mana kita perlu mempelajari juga ya. Karena nanti kita jumpa, nanti kita paham. Ya. Tapi emang yang sering kita jumpa yaitu mufrad dengan jamak. Sama juga dalam haraf yang sering kita jumpa itu haraf ini yang kita senarakan nih. Itu sebenarnya haraf namanya istilahnya haraf jar, ya, pembaris bawah. Ya, senarakan. Oke, kemudian mufrad ya. Jadi tadi laki-laki mudzakkar ya. Al-mudzakkar. Perempuan al-muannas. Muannas ya. Jadi satu orang laki Islam apa? Al-muslimu. Satu orang laki Islam apa? Al-muslimu. Satu orang laki yang beriman? Al-mu'minu. Berarti ya? Al-mu'minu. Satu orang laki yang kafir? Al-kafiru. Ya, al-kafiru. Sekarang satu orang perempuan Islam. Al-muslimatu. Nah, jadi tadi kan kalau yang menunjukkan perempuan itu ada tabulan ya, taman bertuhan ya. Nah, jadi al-muslimatu. Satu orang perempuan yang beriman al-mu'minatu.
Tadi satu orang laki yang beriman al-mu'minu. Jadi kalau perempuan yang beriman al-mu'minatu. Satu orang laki yang kafir al-kafiru. Kalau satu orang perempuan yang kafir al-kafiratu. Firatu. Al-kafiratu. Ya. Nah, ini namanya yang mufrad nih senang yang mudah, jadi tak ada tambahan apa-apa ya. Tak ada al-kafironi, kafiruna, tak ada al-kafiratu, al-kafiratani, tak ada tambahan apa-apa ya. Kemudian yang perlu kita ambil perhatian juga itu yang kedua, itu musanna. Ya, musanna di mana dua. Ya. Dua orang lelaki Islam. Ya. Kalau satu orang lelaki Islam al-muslimu. Kalau dua orang lelaki Islam al-muslimani, apa dia? Al-muslimani, ya, ada an ataupun ain. Al-muslimani ataupun al-muslimain. Satu orang lelaki yang beriman al-mu'minu. Nah, dua orang lelaki yang beriman al-mu'minani ataupun al-mu'minain. Oke. Satu orang lelaki yang kafir al-kafir. Dua orang lelaki yang kafir al-kafironi ataupun al-kafirai. Satu orang perempuan yang Islam al-muslimatu. Nah, kalau dua orang perempuan Islam apa dia? Al-muslimah tani ataupun al-muslimah taini. Satu orang perempuan yang beriman al-mu'minatu. Kalau dua orang perempuan yang beriman al-mu'minatani ataupun al-mu'minataini. Satu orang perempuan yang kafir al-kafiratu. Kalau dua orang perempuan yang kafir al-kafiratani ataupun al-kafirataini. Nah, jadi maknanya ada tanya. Oke. Selesai ya. Jadi maknanya bezanya ada ta saja ya. Oke, kemudian selanjutnya jamak ya, ramai ataupun banyak ya. Ramai orang banyak benda. Oke, satu orang lelaki Islam al-muslimu. Kalau dua orang lelaki Islam al-muslimani ataupun al-muslimaini. Ramai lelaki yang Islam al-muslimuna, ada una dengan ina. Al-muslimuna ataupun al-muslimina. Oke. Satu orang laki yang beriman al-mu'minu. Dua orang laki yang beriman al-mu'minani ataupun al-mu'minaini. Sekarang berapa yang laki yang beriman? Al-mu'minuna ataupun al-mu'minina. Satu orang laki yang kafir al-kafiru. Dua orang laki yang kafir al-kafironi ataupun al-kafiraini. Ramai laki yang kafir al-kafiruna ataupun al-kafirina. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekarang yang muannats ya, perempuan. Nah, satu orang perempuan Islam al-muslimatu. Kalau dua orang perempuan Islam al-muslimatani ataupun al-muslimataini. Ramai perempuan Islam al-muslimatu, ada alif dengan ta ya. Al-muslimatu ataupun al-muslimati. Oke, satu orang perempuan yang beriman al-mu'minatu. Kalau dua orang perempuan yang beriman al-mu'minatani ataupun al-mu'minataini. Ramai perempuan yang beriman al-mu'minatu ataupun al-mu'minati. Satu orang perempuan yang kafir
al-kafiratu. Dua orang al-kafiratani ataupun al-kafirataini. Ramai perempuan yang kafir. Al-kafiratu ataupun al-kafirati. Okey. Itu dia. Selesai. Itu dia untuk jumlah bilangannya. Kemudian selanjutnya yaitu ganti nama. Ganti nama dalam bahasa Arab itu domir. Domir ni dalam semua bahasa ada 3 je. Ganti nama yang pertama itu tunjuk dalam diri kita. Seorang aku, ramai kami. Jadi aku ni dalam bahasa Arabnya apa? Aku, ana. Itu kita tengok diagram selanjutnya yang ketiga tu. Aku tu dalam bahasa Arabnya ana. Tengoklah yang bercakap laki-laki, ana tu laki-laki lah. Kalau yang bercakap tu ana tu perempuan, perempuan lah di ana tu. Okey, kemudian tu seorang. Kalau ramai kami. Kami ni bahasa Arabnya apa? Nahnu. Jadi kalau kami ni atau kita ni yang menunjukkan kita ni laki-laki, laki-laki lah semuanya. Nahnu. Tapi kalau menunjukkan nahnu ni adalah perempuan, maka nahnu ni menunjukkan perempuan. Okey. Selanjutnya iaitu ganti nama yang kedua. Ganti nama yang kedua tu lawan bercakap kita orang yang di hadapan kita. Seorang tu engkau. Seorang tu engkau. Engkau ni bahasa Arabnya apa laki-laki? Anta. Seorang engkau anta. Kalau perempuan anti. Seorang anti. Kalau dua orang kamu berdua apa? Antuma. Okey. Perempuan pun sama juga antuma. Kalau ramai kamu semua itu laki-laki antum. Kalau perempuan antunna. Itu tu ganti nama yang keberapa? Yang kedua, orang yang di hadapan kita atau lawan bercakap. Kemudian yang ketiga iaitu orang yang ganti nama yang ketiga itu orang yang kita sebut-sebut ataupun orang yang tak nampak, yang gaib. Seorang tu dia. Dia ni bahasa Arabnya apa dia? Huwa. Huwa laki-laki. Kalau perempuan? Ia. Kalau dua orang? Huma. Laki-laki, perempuan pun sama huma. Ramai mereka. Laki-laki apa? Hum. Perempuan mereka hunna. Itu dia kita punya diagram kita insya-Allah Inilah yang sebenarnya kalau kita belajar di sekolah-sekolah agama atau di pondok itu dia suruh menghafal. Wa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Suruh hafal tuh. Tapi entah hafal dia faham tak? Apa tuh gua hum? Kadang-kadang dia tak faham. Ini yang penting kita faham. Itu yang penting ya. Jadi oleh itu kaidah kita ni kita faham. Ya. Faham tu lebih penting daripada menghafal. Bukanlah berarti tak payah menghafal pula tak penting menghafal, bukan. Jadi maknanya faham tu lebih penting daripada menghafal. Jadi orang yang hafal Quran contohnya kan, kemudian dia faham apa yang dihafal tu, itu lebih baik daripada orang yang hafal tapi dia tak faham Al-Quran. Tak tahu lah macam mana kebaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidayah dalam hidup dia. InsyaAllah. Baik. Selanjutnya kita sekarang kita masuk yaitu surah Luqman ya. Surah Luqman ayat yang berapa? 6. Ayat yang ke-6. Sila dibuka Al-Qurannya, surah Luqman ayat yang ke-6 insyaallah. Kita baca dan sila pelan-pelan kita baca. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Kita dah buat lah minggu lepas ni. Ya,
Sudah buat ya, tapi belum diuraikan ya. Dah. Sudah dua kali. Oh, berarti kita ayat yang Yang ketujuh. ketujuh. Oh, okey. Wa idza. Maaf ya. Wa idza tutla. Wa idza wa dan idza apabila. Okey. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra fabashshirhu bi'adabin alim. Wa idza wa da idza apabila tutla ia dibacakan. Alaihi ala maknanya atas, hi-nya. Ayatuna mana ayat-ayat. Nah kami. Walla maknanya telah berpaling dia. Ya. Mustakbiron ya, dengan angkuh, ya, sombong, ya, ataupun takabur. Ka'allam seperti an bahwa ya, seolah-olah ya, lam belum atau tidak ya. Yasma'ha yasma' maknanya ia mendengar, ha maknanya nya. Ka'anna ya, ka'anna maknanya seperti anna bahwa sesungguhnya. Jadi maknanya seolah-olah juga bisa ya. Seolah fi dalam atau pada udunaihi. Udunai maknanya dua telinga. Udunai maknanya dua telinga. Hi-nya. Waqran maknanya tertutup atau tersumbat ya. Maksudnya tuli ya. Maksudnya dia belaga tuli lah maksudnya. Belaga tuli, dia belaga tanah dengar gitu. Tapi dia sebenarnya dengar. Seolah-olah dia kan ke anak. Seolah-olah seolah-olah dengannya dia tuli ya. Fabashshirhu fa maka Bashir, berilah berita gembira. Berilah berita gembira. Hu-nya bi'adabin. Bi dengan adab, maknanya azab ataupun siksaan alim yang menyakitkan atau menyedihkan. Okey, jadi ayat ini sama juga dia ada hubungan dengan ayat sebelumnya ya. Karena ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana orang-orang yang lalai daripada mengingati Allah. Antara bentuk lalai ini apa? Apabila dibacakan ayat Allah, dia merasa ampuh. Jadi oleh itu orang yang seperti ini kata Allah, wa man a'rada an dzikri, siapa yang telah berpaling ya, daripada mengingatiku ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya yaitu kehidupan yang sempit ya. Jadi bila kita tidak mau mengaji, tidak mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari Allah, maka hakikatnya sebenarnya kita akan susah hidup kita sebenarnya. Jadi rugilah kalau orang yang tidak mau mengaji. Jadi orang yang mengaji nantinya dia hidupnya akan senang, lapang, dia akan tenang, tentram. Jadi kalau ada orang yang ingin mendapatkan ketenangan itu dengan betul-betul kayak makan makanan macam-macam lah ya. Tapi sebenarnya ketenangan, sumber yang utama ketenangan itu adalah kita mengingati Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Apabila dengan mengingati Allah maka kita akan menjadi tenang, tentram. Ya. Itu antara bentuk kita dikerwa itu dengan baca Al-Quran.